Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kecil dan keluarga muslim semua. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang anak yang lahir sebagai jawaban dari doa panjang seorang nabi? Seorang anak yang kelak menjadi ayah dari bangsa-bangsa besar dan nabi dari Allah yang sangat dicintai. Hari ini kita akan mendengarkan kisah luar biasa dari Nabi Ishak alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim dan saudara Nabi Ismail yang juga mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak dilahirkan di usia tua Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah. Awalnya, Sarah tidak bisa memiliki anak. Ia sudah sangat tua dan merasa mustahil bisa melahirkan. Tapi Allah Maha Kuasa. Suatu hari, datanglah malaikat dalam wujud manusia kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu Ibrahim dengan seorang anak yang alim berilmu, yaitu Ishak. Quran Surah Az-Zariyat ayat 28. Sarah pun terkejut dan berkata, apakah aku akan melahirkan? Padahal aku sudah tua dan suamiku pun sudah lanjut usia. Namun malaikat menjawab, begitulah perintah Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka lahirlah Ishak alaihi salam sebagai tanda kekuasaan Allah. Nabi Ishak tumbuh dalam keluarga yang luar biasa. Ayahnya, Nabi Ibrahim, adalah kekasih Allah. Kakaknya, Nabi Ismail, adalah anak yang taat dan kuat. Dan ia sendiri tumbuh menjadi anak yang cerdas, sabar, dan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim mengajarkan Ishak tentang tauhid, kebaikan, keadilan, dan cara menyampaikan risalah Allah. Ishak kecil sangat suka belajar dan mendengarkan nasihat ayahnya Ibrahim. Ketika dewasa, Allah memilih Ishak menjadi seorang nabi. Ia diutus kepada kaum Kanaen dan penduduk sekitar wilayah Palestina. Tugasnya adalah mengajak manusia menyembah Allah, meninggalkan berhala, dan hidup dalam kebaikan. Namun, seperti banyak nabi lainnya, dakwah Ishak tidak mudah. Banyak yang menolak, mencela, bahkan mengancam. Tapi Nabi Ishak tidak pernah marah atau membalas. Ia tetap sabar, penuh kasih, dan tidak pernah menyerah. Itulah sebabnya Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Masing-masing kami beri petunjuk. Dan sebelumnya kami telah memberi petunjuk kepada Nuh. Quran Surah Al-An'am ayat 84. Tahukah kamu, Nabi Ishak adalah ayah dari Nabi Yakub dan kakek dari Nabi Yusuf. Dari keturunan beliau lahir para nabi besar seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam. Sungguh luar biasa. Nabi Ishak adalah awal dari silsilah kenabian Bani Israel. Keturunannya diberkahi dengan wahyu, kerajaan, dan ilmu. Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang sabar, berakhlak mulia, lemah lembut dalam berdakwah, sangat cinta kepada keluarganya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia mengajarkan untuk mengajak dengan hikmah dan menyebarkan kebaikan. Nabi Ishak hidup cukup lama. Ketika sudah tua, beliau tetap menjadi panutan dan guru bagi keluarganya. Ia mengajarkan ilmu, keimanan, dan akhlak baik kepada anak cucunya. Setelah menyelesaikan tugas dakwahnya, beliau wafat dalam usia yang panjang dan diberkahi. Menurut sejarah, beliau wafat di usia sekitar 180 tahun dan dimakamkan di Hebron, Palestina, berdampingan dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ishak bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Apa saja pelajarannya? Doa yang tulus, sekuat apapun halangan, bisa dikabulkan oleh Allah. Kelahiran dan rezeki datang dari Allah, bukan dari logika manusia. Sabar dan lemah lembut adalah kekuatan dalam berdakwah. Ilmu dan akhlak adalah warisan terbaik dalam keluarga. Ketaatan seorang anak membawa berkah bagi generasi setelahnya. Sahabat semuanya,
Mari kita meneladani Nabi Ishak, tumbuh sebagai anak yang soleh, patuh kepada orang tua, menjaga lisan dan hati, sabar dalam menghadapi cobaan, dan terus berdakwah dengan kebaikan. Semoga kita bisa menjadi seperti Nabi Ishak dan menjadi rantai kebaikan yang menyambung dari generasi ke generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya.